Salam, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam channel ini, yakni channel Langsung Sitorus yang akan kita gunakan pada kesempatan ini untuk merenungkan apa yang menjadi evangelium pada tanggal 7 April tahun 2024 yang kita sebut juga sebagai Minggu Quasimodogeniti, seperti anak yang baru lahir yang rindu akan susu asli. Dan pada kali ini kita akan disuguhi tentang uraian Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama, pasal 1 sampai pasal 2 ayat 2. Dan mari kita saling mendukung dalam channel ini, mengajak kawan-kawan kita untuk mensubscribe lagi, like dan juga membunyikan loncengnya. Dan mungkin ada rencana kita untuk memonetisasi daripada channel ini ya, untuk bisa ya, mudah-mudahan YouTube mau menguangkan juga. Tapi selama ini kita kecewa juga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, untuk memulai perenungan kita, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita baca Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman yang akan kita renungkan, yakni dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 2, yakni tentang kesaksian Rasul Yohanes tentang firman yang hidup dan kesaksiannya mengenai Allah adalah terang. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia telah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.
Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara, dan yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, menghidupi, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Dalam malam kita diusulkan tema perenungan kita mengatakan kita hidup dalam terang. Tentu saja terang apa? Bukan terang matahari, melainkan terang Tuhan, terang firman Tuhan, terang Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sampai sekarang masih ada yang terus memperdebatkan bagaimana aslinya, ya, apa-apa yang dituliskan di dalam kitab suci kita. Berapa lama itu setelah didengar, dilihat, dan didokumenkan. Jadi penelitian yang sangat panjang mulai abad 19, ya, tentang tulisan-tulisan dalam Alkitab dan penerimaan firman oleh nabi-nabi, termasuk oleh Musa, sampai Nabi Maleaki, dan kemudian oleh Yesus Kristus, dan juga para rasul. Dan berapa lama sesudah itu didokumenkan menjadi kitab suci, menjadi kitab bacaan, menjadi pedoman iman atau kanon bagi orang percaya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan tentu saja Alkitab kita itu cukup, ya, cukup. Makanya tidak perlu ditambah-tambah seperti orang perbuat terhadap isi kitab sucinya dengan cerita-cerita tambahan dan lain-lain yang menurut kita itu tidak perlu, karena sumber pertama yang memberitahu kita tentang firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan kepada nabi-nabinya, dan juga firman Allah yang langsung datang ke dunia ini menjadi manusia. Dan itulah yang diraba, disaksikan, didengar, dilihat oleh para rasul, dan kemudian didokumenkan, dituliskan kepada para petubat-petubat baru pengikut Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudariku terkasih, banyak yang menggugat bahwa Paulus menjadi pendiri, tidak menjadi saksi mata daripada Yesus Kristus, dan dia katakan dengan ilmu teologianya dia mendirikan agama Kristen atau gereja Kristen, dan dikatakan bukan Yesus Kristus yang menjadi sumber utama daripada ajaran-ajaran agama kita yang kita imani. Benarkah demikian? Tentu saja tidak. Yang perlu kami tekankan di sini, walaupun kita merenungkan dari surat Yohanes sebagai saksi mata, perlu kita tekankan juga bahwa Paulus itu sebelum dia bertobat di jalan ke Damaskus adalah saksi mata terhadap kegiatan-kegiatan Tuhan Yesus, dan juga mendengar secara langsung apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, sebagai pengintip-pengintip yang akan menemukan kesalahan Rabi Yesus dalam pengajaran-pengajarannya. Dia termasuk seorang Farisi yang sangat fanatik, yang juga ditugaskan oleh golongannya untuk mengintai kapan Yesus mengucapkan ajaran sesat, sehingga dia melaporkannya kepada komandan-komandannya atau senior-seniornya di kaum Farisi, menjadi alasan mereka untuk menangkap dan menjerat Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, jadi kita tidak perlu meragukan, ya, apa yang diberitakan dan diajarkan oleh Paulus. Dan ternyata dalam penelitian yang begitu panjang, baik teologi, baik ajaran, Paulus itu bukan membuat suatu ajaran yang baru, melainkan memperluas ajaran Tuhan Yesus Kristus
dan memahaminya sesuai dengan nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama dan ajaran-ajaran perjanjian lama, dan kemudian dia pahami ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus, lalu dia menerangkan, menjelaskan sedalam mungkin bagaimana orang Kristen beriman dan percaya kepada siapa. Tentu saja bukan kepada Paulus, bukan kepada ajaran Paulus, melainkan kepada ajaran Tuhan Yesus yang dia ajarkan, yang dia perdalam. Dan berdirilah jemaat-jemaat Kristen bukan menjadi pengikut Paulus, tetapi pengikut Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 12 rasul, kemudian 70 rasul, dan kemudian lebih dari 500 rasul menjadi saksi mata tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus di Judea dan di Galilea. Memang ada murid khusus, ada 12 orang, dan satu orang menjadi pengkhianat, dan dia itu mati bunuh diri. Tidak benar bahwa Judas Iskariot menerima Injil atau menulis Injil. Walaupun ada orang yang mengatakan ada Injil Judas Iskariot, itu karang-karangan itu. Yang jelas Alkitab mengatakan Judas Iskariot menyesali perbuatannya, tapi penyesalannya tidak lagi diterima oleh Tuhan, dan lalu dia membunuh diri dengan menggantung diri sehingga dia jatuh dari atas, putus talinya, terjerembab ke tanah, dan perutnya terburai, mati. Dan tanah itu disebut sebagai tanah darah ya. Tanah terkutuk dia, tempat kematiannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 11 murid lagi memberikan bisa mungkin apa yang menjadi ajaran mereka tentang Yesus Kristus. Walaupun tidak semuanya membuat buku atau surat yang menjadi khotbahnya atau penjelasan tentang ajaran dan pengenalannya terhadap Yesus Kristus. Ada beberapa dari mereka, yakni Petrus, ya, Yakobus, dan Yohanes, yang terkenal sebagai murid kekasih Yesus Kristus. Jadi dari Yohanes kita tahu ada Injil Yohanes dan surat Yohanes pertama, kedua, dan ketiga, dan lalu ada Wahyu Yohanes. Ya. Jadi surat Petrus itu yang pertama dan kedua, dan kemudian ada surat Yakobus, ya. Ada 13 surat daripada Paulus, dan kita tidak mengetahui siapa yang menulis surat Ibrani, dan Lukas menulis sebuah Injil dan disambung dengan kisah para rasul. Dan di dalam kisah para rasul itu banyak diceritakan mengenai rasul-rasul itu juga. Itu merupakan hasil penelitian, dan orang mengatakan bahwa Lukas itu bukan lagi saksi mata. Ya, bisa saja dia tidak saksi mata, tetapi dia saksi ahli yang terus terang mengatakan penelitian yang luar biasa dan mengetahui membuat sumbernya adalah saksi-saksi mata, yakni Petrus, Yohanes, dan juga Paulus sendiri menjadi sumber informasinya dan apa yang dikatakan oleh jemaat-jemaat yang menjadi saksi mata tentang Yesus Kristus. Tentu saja Markus juga selaku murid Petrus ya menulis Injil yang sangat singkat, dan dia banyak mendapat informasi dari saksi mata Rasul Petrus. Ya, Rasul Matius menulis sebuah Injil juga yang asli kepada kita, dan Rasul Yohanes lah yang juga sedikit banyak memberikan kesaksian langsung tentang Yesus Kristus itu. Ya, dan kita ketahui bahwa dengan kesaksian mereka lah kita bisa beriman yang pasti kepada Yesus Kristus, firman Allah yang telah menjadi manusia, yang rela menderita, mati dan disalibkan, dan mereka pahami dan kita pahami itu sebagai kematian yang menjadi kurban persembahan penebusan dosa terhadap seluruh dosa umat manusia. Karena Yesus kita dipahami oleh rasul-rasul juga sebagai domba Allah yang menghapus dosa dunia, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Yohanes atau Yohanes Pembaptis.
Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi kita mendapat kesaksian dari tangan pertama. Jadi kalau Tuhan Yesus mengajar di antara tahun 23 sampai tahun 27 ya, dan disalibkan tahun 27, kemudian rasul-rasul sudah bersidang pada tahun 49, dan mereka sudah menggunakan naskah-naskah tertulis tentang Yesus Kristus, dan mereka sudah mulai menuliskan agar ada menjadi pedoman iman bagi seluruh umat yang mengikuti Yesus Kristus. Jadi tidak sampai kepada tahun 100 bahwa kita sudah mendapat Injil lengkap dan surat-surat itu. Lalu itu dikumpulkan menjadi kanon. Itu sangat berbeda dengan saudara-saudara umat beragama yang lain ya. Karena sampai sekarang mereka masih terus menyempurnakan kitab sucinya dengan hadis-hadis mereka ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kitab suci mereka lama sesudah Nabi mereka meninggal dunia baru dibentuk, dikumpul-kumpul dari pergamen-pergamen, dari tulang-tulang bertulis, dari ingatan-ingatan para penghafal, lalu disortir, ditetapkan menjadi kitab suci mereka, dan sisanya yang tidak diakui sebagai bagian dari kitab suci mereka itu dibakar habis semua. Kita tidak begitu. Yang tidak diakui sebagai Injil dibiarkan aja kayak gitu. Jadi memang Injil-Injil palsu yang lahir itu sebenarnya ada kira-kira di tahun 300-an, tahun 400 sampai abad ke-10 ya. Injil Barnabas sendiri abad ke-10 ditulis oleh seorang Italia modern dalam bahasa Italia, sehingga kita tidak mengakuinya sebagai bagian dari kitab Injil. Kalau dipaksakan sebagai Injil itu jelas Injil palsu, karena berbeda dengan diberitakan oleh Paulus yang tegas mengatakan malaikat pun memberitakan Injil beda dengan Injil yang saya beritakan, itu adalah palsu, katanya kan begitu. Jadi terang Allah itu terus terang datang ke tengah-tengah dunia di dalam diri Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia. Dan sungguh indah bahwa Tuhan rela menjadi manusia dan bisa dilihat dengan mata kepala sendiri oleh Yohanes, dan juga disaksikan, diraba, ditemani makan, minum, dan lain-lain. Dan Yohanes mengatakan yang mereka temani, yang mereka lihat, yang saksikan itu bukan manusia Yesus, tetapi firman hidup ya, firman hidup. Dan tentang firman hidup itulah yang dituliskan oleh Yohanes dalam Injilnya, dalam surat-surat yang 3 itu, dan juga di dalam Wahyu kepada Yohanes. Mengapa Yohanes sangat menekankan bahwa yang disaksikannya itu dengan mata kepala sendiri dan diraba, dijaba, dilihat, disaksikan? Mengapa dikatakan sebagai firman yang hidup? Karena apa? Yohanes ingin mengatakan agar para pembaca suratnya, orang beriman, menyambut bukan manusia Yesus yang disambut, tetapi yang kita sambut adalah firman hidup itu yang memberikan kehidupan kepada kita. Firman yang menjadi terang itu. Yohanes sangat jelas mendengar ajaran Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa dia adalah terang dunia. Dan Yesus menginginkan agar para pengikutnya menjadi anak-anak terang. Jadi Allah itu adalah terang ya. Firman itu adalah terang, dan firman itu yang membuat ada terang, dan memang dia adalah firman yang menerangi kehidupan umat manusia ya. Jadi sungguh sangat ditekankan keaslian pengalaman, penglihatan yang dilihat dan diraba ini, agar umat Kristen sepanjang masa benar-benar dapat meyakini teguh
kebenaran daripada kesaksian Kristen itu walaupun digugat oleh siapapun. Ya, ya sampai sekarang melalui YouTube banyak sekali yang menggugat kebenaran Injil itu, tetapi kita bisa terus terang lolos dari segala gugatan itu dan berpegang teguh kepada Injil, karena kebenaran Injil itu, kebenaran terang Tuhan itu, kebenaran firman Tuhan yang menjadi manusia itu dan kesaksiannya tidak tergugat oleh siapapun. Entah malaikat pun datang dari dunia dikatakan menyampaikan firman Tuhan, menggugat kebenaran kesaksian para rasul ini, itu tidak mempan. Ya, kecuali orang yang mendengarnya itu orang brengsek ya, yang goyang-goyang. Tetapi kalau dia berpegang teguh kepada kebenaran kesaksian pertama ini, imannya tidak akan tergoyahkan oleh kesaksian-kesaksian ya. Tegas Paulus mengatakan, malaikat pun datang memberitakan Injil yang beda dengan Injil yang kami beritakan, itu adalah Injil palsu katanya. Jadi bagi kita dari sejak awal sudah diberikan pegangan teguh untuk bisa kita berjalan sebagai orang beriman yang punya pegangan teguh. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, firman hidup itu adalah Allah. Kai hulugus katanya, sark segerito, ya. Dan firman itu menjadi manusia, menjadi daging, dan bukan hanya menjadi daging yang hidup dalam kegelapan, tetapi dia hidup di dalam terang, sehingga siapa yang bersama dia tidak akan melihat kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan karena dosa. Memang kita harus akui bahwa tidak ada manusia yang tidak melakukan dosa, yang tidak jatuh kepada dosa, baik dosa warisan maupun dosa perbuatan. Ya, tetapi Tuhan telah mau menghapus semuanya itu, dan dia mau menjadi kurban penebus dosa sekali untuk selamanya. Lalu karena kita dibersihkan dari dosa itu, ya kita menjadi hidup dalam terang lah. Terang apa? Terang kehidupan yang dari Tuhan. Jadi kita tidak perlu sangkal bahwa kita orang berdosa, tapi kita untuk melepaskan kita dari dosa itu, kita sambut aja penebusan dan pengampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, dan berjanji kepada Tuhan tidak lagi mengulangi dosa-dosa tersebut, sehingga kita bisa tetap berada di dalam terang ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita pun di rumah kalau tidur ya, kalau sudah matahari terbenam, ada kegelapan, agar kita berada dalam terang. Sekarang ini umat manusia telah berusaha keras agar ada listrik dan lampu listrik yang bisa terang. Sebelumnya ada pelita, maksudnya agar kita tetap berada di dalam terang ya. Tuhan telah menyediakan lebih daripada yang melebihi daripada sumber terang tenaga listrik ini, yang manapun gelapnya di dunia ini kita tetap berada dalam terang ya. Yang penting kita harus mau nyalakan iman percaya kita sebagai pengikut Yesus Kristus yang telah hidup di dalam terang itu. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, marilah kita rajin ya mengaku dosa kepada Tuhan. Ada dosa yang kita tidak perbuat, tidak kita tahu, tidak kita sengaja, dan ada dosa yang sengaja kita perbuat. Kalau kita jujur mengaku dosa itu, Tuhan mau akan mengampuninya, dan setelah kita diampuni, kita menyambut kehidupan itu dan menjauhkan diri dari segala kejahatan ya. Jadi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, itu tegas dikatakan oleh Yohanes Rasul ini. Jadi kita tidak perlu mendustai, kita perlu mengaku dosa, namun juga mengaku menyambut pengampunan dosa yang dari Yesus Kristus, sehingga kita tetap berada di dalam terang itu. Karena apa? Kalau Allah terang, Yesus Kristus adalah pengantara kita, membawa kita ke dalam terang itu. Yang penting sekarang bola lampu kita itu tidak mati.
dan sambungan kita kepada arus asal terang kita jangan sampai putus. Bayangkan itu lampu listrik di rumah kita nyalakan di waktu malam, kalau bolanya sudah rusak tidak bisa nyala. Bolanya bagus tetapi kabelnya tidak tersambung dengan sumber energi, toh juga nggak bisa nyala. Jadi bola lampu kita adalah iman kita, penghayatan kita, diri kita harus lengkap semua. Dan kalau memang sudah bagus, kita harus cokkan diri kita kepada sumber energi terang, yaitu Tuhan. Jangan sampai putus agar kita bisa menyala. Makanya kita rajin menghayati, memahami firman Tuhan kita. Dan melalui gereja kita sekarang kita diajak terus menghayati firman Tuhan dengan gerakan mendengar dan membaca Alkitab atau gerakan ibadah. Mari kita lakukan itu semuanya demi mengisi diri kita, demi merawat bola lampu keimanan kita agar tidak rusak, dan demi terhubungnya hubungan kabel listrik yang menyalakan kita kepada sumber terang kita, yaitu Yesus Kristus itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih Engkau mau menjadi terang hidup kami, dan kami akan memperbaiki diri kami dan menghubungkan diri kami kepadamu sehingga kami dialiri oleh terang-Mu dan kami menjadi terang dan anak-anak terang yang membawa terang-Mu ke dalam dunia ini. Bapa Surgawi, kami terus memohon agar Engkau menyertai bangsa kami semua masih dalam perjuangan tentang menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden kami, dan juga para wakil-wakil rakyat. Kiranya semuanya dapat berjalan dengan lancar, dan Engkau menolong bangsa kami agar tidak terjerumus kepada pertikaian-pertikaian oleh karena hanya jabatan presiden yang hanya 5 tahun dijalankan. Bapak Surgawi, tolonglah umat-Mu di seluruh Indonesia, terutama Huriamu tempat hamba-Mu ini melayani, agar semuanya diberkati dan dimampukan untuk mengajak manusia-manusia yang lain menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia. Sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, yang berada di rumah sakit atau dalam perawatan di rumah, dan kuatkan mereka setia percaya kepadamu, dan berikan terang hidup-Mu kepada mereka sehingga sisi kegelapan dari dunia ini jauh dari mereka semua. Baik kegelapan ekonomi, kegelapan sosial, kegelapan apa sekalipun yang dikenal di dunia ini, jauh dari kehidupan mereka, tetapi digantikan dengan terang yang daripadamu. Sempurnakan doa kami Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.